Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3. Pelajarannya yang kedua, yaitu materi senangnya belajar surat An-Nasr. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjutkan ya ke pembelajaran. Nah, ini adalah judul kita, yaitu membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada ibu guru, kemudian ada Udin, kemudian ada Aisyah. Nah, ibu guru berkata, kata ibu guru, An-Nasr itu artinya pertolongan. Nah, surat An-Nasr ini berada pada urutan ke-110 di dalam Al-Quran. Jadi surat An-Nasr itu urutan yang ke-110 ya. Kemudian surat An-Nasr ini termasuk golongan surat Madaniyah. Berarti surat An-Nasr ini diturunkannya di kota Madinah. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melafalkan. Jadi melafalkan itu membaca ya surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita masuk ke ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita ulangi lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita masuk ke ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita ulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mudah ya melafalkan surat An-Nasr. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang di sini ada sebuah lagu. Jadi kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Judul lagunya adalah Sebelum Baca Al-Quran. Nah, nada lagunya adalah Sebelum Kita Makan. Oke, kita mulai ya. Sebelum baca Al-Quran, Dek, baca basmalah dulu. Menyebut nama Allah, Dek, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Mudah ya lagunya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan mengisi soal, tetapi sangat mudah sekali karena kita tinggal menceklis saja. Berilah tanda checklist di kolom ya atau tidak. Aku sudah dapat membaca sendiri surat An-Nasr. Ayat yang pertama, bisa ya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sudah bisa? Ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, sudah bisa juga ya, kita checklist. Oke, sip. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Ingat ya, lafalkan kembali surat An-Nasr-nya supaya menjadi lebih lancar. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, pelajarannya yang kedua, yaitu materi senangnya belajar surat An-Nasr. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah menghafal surat An-Nasr. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, ini adalah judulnya ya, yaitu menghafal surat An-Nasr. Suatu ketika ibu guru ini sedang menerangkan surat An-Nasr di dalam kelas. Kata ibu guru, anak-anak, untuk menghafal surat An-Nasr dapat kita lakukan dengan cara membaca secara berulang-ulang. Jadi cara menghafal Al-Quran itu bisa kita lakukan dengan cara membacanya secara berulang-ulang ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghafalkan surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Hafal? Kita ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita ulangi lagi satu kali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita masuk ke ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Hafal? Kita ulangi lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita ulangi lagi satu kali lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hafal? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita ulangi lagi satu kali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, sekarang kita akan menghafalkan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza, apabila, jaa nasrullah, datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Kita masuk ke yang kedua. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia yadkhuluna, masuk, fi dinillah, di dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan mengucap pujian kepada Tuhanmu, wastaghfir, dan mohonlah ampunan kepadanya, innahu, sungguh Dia, yaitu maksudnya Allah ya, kana tawwaba, Maha penerima taubat. Hafal ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan, tapi ini cukup mudah karena kita tinggal menceklis saja. Berilah tanda checklist di kolom ya atau tidak. Aku hafal surat An-Nasr, pastinya ya, kita sudah hafal surat An-Nasr, kita checklist. Ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kita checklist. Kita masuk ke ayat yang kedua.
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita checklist. Kita masuk ke ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita checklist. Sip, sudah hafal ya semuanya ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Cobalah untuk menghafal kembali surat An-Nasr-nya supaya menjadi lebih lancar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3. Pelajarannya yang pertama yaitu materi senangnya belajar surat An-Nasr. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah pesan dari surat An-Nasr. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjutkan ya ke pembelajarannya. Nah, ini adalah judulnya, yaitu pesan surat An-Nasr. Nah, di sini Aisyah itu akan menjelaskan beberapa hal terkait surat An-Nasr. Yang pertama, An-Nasr itu artinya pertolongan. Jadi An-Nasr itu Nasrun itu artinya adalah pertolongan. Yang kedua, surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita melihat ke dalam Al-Quran, posisi surat An-Nasr itu adalah urutan yang ke-110. Kemudian yang ketiga, surat An-Nasr ini terdiri atas 3 ayat. Jadi ayatnya hanya ada 3 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat yang pertama, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat yang kedua, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu ayat yang ketiga. Jadi ada 3 ayat ya. Kemudian nomor keempat, surat An-Nasr ini termasuk golongan surat Madaniyah. Jadi maksudnya surat An-Nasr ini diturunkan ketika Nabi di kota Madinah. Jadi kan Nabi itu pertama 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Nah, surat An-Nasr turun ketika Nabi itu berdakwah di kota Madinah. Oke, kita lanjut ya. Nah, pesan apa saja yang bisa kita ambil dalam surat An-Nasr? Yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, bahwa pertolongan Allah itu akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Jadi jangan takut ketika kita menyampaikan kebenaran bahwa pertolongan Allah itu akan datang kepada kita dan kita akan mendapatkan kejayaan. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia itu yadkhuluna masuk fi dinillah dalam agama Allah afwaja berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji nama Tuhanmu, wastaghfir, kemudian bertaubat kepadanya atau memohon ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah itu adalah Maha Penerima Taubat. Maka kandungan surat An-Nasr yang kedua adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman agar bertasbih memuji Allah, kemudian meminta ampun kepada Allah dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Seperti itu ya. Jadi ada 2 ya kandungan surat An-Nasr-nya. Yang pertama, pertolongan Allah itu pasti akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Yang kedua adalah perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih,
memujinya dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan berlatih mengisi soal ya. Yang pertama, surat An-Nasr adalah surat yang ke berapa dalam Al-Quran? Ya, pintar, ke 110 ya di dalam Al-Quran. Kemudian nomor kedua, An-Nasr artinya titik-titik. Nah, apa arti An-Nasr? Ya, pintar ya, artinya adalah pertolongan. Nasrun itu artinya pertolongan. Kemudian nomor 3, surat An-Nasr terdiri atas berapa? Ya, bagus ya, 3 ayat. Kemudian yang keempat, pertolongan Allah akan apa? Akan datang ya, jadi jangan takut. Nomor 5, Islam akan mendapat apa? Akan mendapat kejayaan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Fathul Mekkah atau pembebasan kota Mekah adalah suatu peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari kota Madinah menuju kota Mekah. Kemudian mereka berhasil menguasai kota Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus berhasil menghancurkan berhala-berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah.